Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus join di channel kita semua, channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, dalam sepekan terakhir ini kita banyak mendapatkan informasi berkaitan soal PCR. Pertama adalah kita mendapatkan informasi yang sempat menghebohkan kita adalah, dan kita masih tunggu hasilnya, bagaimana kemudian teman-teman Jokomania akhirnya mengambil sikap yang tegas menggugat Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian berkaitan dengan kebijakannya yang mensyaratkan adalah tes PCR untuk perjalanan wilayah Jawa dan Bali. Meskipun sekarang ini kebijakan itu akhirnya sudah dinyatakan ditiadakan atau alias hanya cukup menggunakan antigen, terutama bagi yang sudah vaksin 2 kali. Bagi saya adalah bukan persoalan itu sudah dicabut dan tidak dicabut, tapi sebenarnya yang menjadi penting adalah klarifikasi yang kita tunggu. Kenapa pada saat itu harus ada persyaratan? Apa manfaat? Apa tujuannya? Di channel ini kita sudah pernah membahas berkaitan dengan itu. Karena kita lihat bahwa sesungguhnya adalah lebih dominan yang menonjol adalah kepentingan bisnisnya. Dan apa yang terjadi? Hanya beberapa hari setelah berita berkaitan dengan gugatan ke PT UN tersebut, kemudian Tempo kembali merilis di 1 November yang lalu berkaitan dengan temuan mereka yang cukup fantastis. Bagi saya ini adalah sebuah proses mengungkap fakta yang memang selama ini banyak dikhawatirkan oleh publik. Bahkan sejak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada saat itu adalah bulan Maret tahun 2020. Jadi saat itu adalah ada 2 kekhawatiran publik yang sangat membuat kita sebenarnya adalah merespon dengan sangat hati-hati. Pertama adalah tentu kita semua khawatir berkaitan dengan soal ganasnya virus COVID-19 dan cukup mematikan. Korban terus berjatuhan gitu ya. Bahkan kita sempat panik yang sampai akhirnya kemudian ditetapkan PPKM. Tapi yang kedua adalah kekhawatiran yang tak kalah juga membuat kita semua ini menjadi rada cemas-cemas, terutama publik, adalah karena ada kekhawatiran bahwa di balik ganasnya virus tersebut ada juga oknum yang bisa berpotensi memanfaatkan atau kemudian berbisnis untuk mengambil untung di balik penderitaan rakyat. Dan apa yang dilakukan oleh Tempo sebenarnya adalah inilah yang diungkap oleh Tempo sesuai dengan laporannya di bulan tanggal 1 November kemarin yang menyatakan bahwa ternyata praktek bisnis itu benar adanya. Walau alam gitu ya. Tapi yang pasti kekhawatiran publik secara perlahan mulai menemui titik kebenarannya. Meskipun memang sebelumnya pemerintah sudah banyak kali membantah dengan berbagai cara bahwa tidak ada bisnis di balik itu. Dan masyarakat pun sebenarnya tidak akan percaya begitu saja. Terlebih ketika melihat postur APBN kita yang seperti memang tidak mencerminkan bahwa di sana adalah ada bagaimana perhatian pemerintah kepada publik yang sangat kuat, terutama dalam berbagai kebijakan-kebijakan teknis berkaitan dengan penanganan COVID, khususnya di PCR ini. Sobat sekalian, apa yang dilaporkan Tempo adalah sebenarnya melihat pada posisi bahwa ada hal yang tidak wajar dalam hal untuk mengambil untung terhadap bisnis PCR ini. Kalau masyarakat, kalau kita semua publik masih ingat bagaimana harga PCR pada saat awal-awalnya begitu melambung tinggi, bahkan bisa mencapai 1,8 atau 1,7 juta gitu ya. Sangat variatif, lalu kemudian turun sampai 1,5 juta, lalu kemudian 900, bahkan kemudian terakhir 500, terakhir sekali kemudian tiba-tiba turun 276. Tentu ada banyak argumentasi yang coba dibangun oleh pemerintah, tapi bukan di situ sebenarnya berdasarkan temuan Tempo yang coba diungkap. Tapi sekali lagi adalah berkaitan dengan soal ketidakwajaran gitu ya. Di tengah pandemi ada segelintir orang yang kemudian mengambil untung yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan hasil temuan dari ICW, justru menyatakan bahwa keuntungan di balik PCR saja mencapai sampai 10 triliun lebih gitu ya. Ini belum termasuk dengan fasilitas impor yang diberikan oleh negara karena tidak ada pajak di sana. Berdasarkan Undang-Undang kemarin nomor 2 tahun 2020 atas penetapan Perpu.
Kita bersyukur saja karena Mahkamah Konstitusi juga baru saja pada tanggal 28 Oktober kemarin itu kemudian akhirnya mengambil keputusan sepakat dengan para pemohon untuk menyatakan bahwa hak imunitas bagi pejabat tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa saja di negara ini, terutama dalam mengelola keuangan negara termasuk dalam masa pandemi. Yaitu adalah pada pasal 27 yang awalnya dinyatakan bahwa pejabat tidak bisa dipidana, bahkan gugatan perdata dan tumpun sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang bersangkutan sepanjang dilakukan, jadi boleh saya sepanjang dilakukan itikat baik gitu ya, itikat baik dan sesuai dengan perundangan. Kalau Anda melakukan tidak sesuai dengan perundangan, maka Anda bisa dilaporkan gitu ya. Dan kita bersyukur karena kemudian bertentu dengan berkaitan itu tidak ada alasan sekarang ini untuk KPK tidak memproses. Ingat, berkaitan dengan temuan Tempo akhirnya kemudian direspon oleh publik dan sekarang ini kasus untuk berkaitan bisnis PCR sudah dilaporkan di KPK. Dan yang dilaporkan adalah bukan tanggung-tanggung. Karena orang yang dilaporkan itu adalah orang yang super memiliki posisi yang sangat strategis gitu ya. Karena beliau adalah Pak Luhut Panjaitan yang selama ini banyak diberikan jabatan yang wah gitu ya. Jabatan bahkan beliau memang sama Pak Erick Thohir yang dipercaya dalam hal penanganan COVID. Beliau Menteri Kemaritiman sebenarnya penambah investasi gitu ya. Tapi mereka lah selama COVID justru selama pandemi mereka justru lebih banyak yang berperan di sana. Bahkan lebih aktif daripada Menteri Kesehatan gitu ya. Walau kita tidak akan mencoba mengulas soal banyaknya jabatan mereka yang pegang berkaitan dengan penanganan COVID. Tapi yang kita lihat adalah posisi karena sekarang ini yang bersangkutan sudah dilaporkan di KPK. Sobat sekalian, ketika diungkap oleh Tempo lalu kemudian dilaporkan ke KPK oleh teman-teman gitu ya, saya kemudian akhirnya teringat bahwa di channel ini kita pernah membahas ada satu program yang mengulas itu adalah ngaji kebudayaan gitu ya. Saya teringat ada satu tema bagaimana soal hubungan kinerja pemerintahan dalam konteks untuk coba dilihat dalam perspektif budaya. Dan saat itu kemudian salah satu yang diulas adalah soal pesan leluhur budaya, pesan leluhur Makassar gitu ya. Yaitu di sana dijelaskan bahwa apabila seorang raja, apabila seorang pemimpin di negeri ini itu kemudian sudah melakukan atau terlibat dalam semua praktik bisnis, maka tunggulah bahaya akan datang, malah petaka bencana akan datang gitu ya. Jadi disebutkan bahwa punak danggam mikarainga gitu ya. Kalau raja sudah berbisnis, jadi bahasa Makassar itu punak danggam mikarainga, karena itu adalah pemimpin atau raja gitu ya. Kalau sekarang adalah presiden dan jajarannya gitu ya. Kalau sudah berbisnis, tayami maka gitu ya, tunggu akan datang batu salang gitu ya, akan datang waktunya itu adalah bencana. Gitu. Itu yang dicoba diulas oleh Kak Asmi Amin pada saat itu yang kita lihat untuk dengan begitu lugas dia jabarkan karena ini penting untuk kita saling mengingatkan dan saya sehingga dalam konteks itu saya tentu sangat memberi apresiasi yang sangat tinggi top untuk kepada teman-teman Tempo gitu ya. Bagi saya Tempo tidak hanya menjalankan fungsi sebagai jurnalis yang memberikan informasi detail yang benar, mengungkap fakta di balik peristiwa dengan melalui kerja-kerja investigatif gitu ya. Tapi jauh daripada fungsi jurnalis ini sebenarnya adalah mencoba mengajak kita semua untuk secara aktif berpartisipasi mengontrol pemerintahan kita dalam situasi apapun itu, termasuk adalah di situasi pandemi sekarang ini. Karena bukan tidak mungkin dalam pandemi pun sebenarnya ada praktek yang tidak wajar atau ada jadi praktek korupsi atau praktek ambil untung yang tidak wajar di atas penderitaan rakyat. Dan ini memang sebenarnya adalah jauh sebelumnya, bahkan sejak awal masa pandemi melanda Indonesia, masuk di negara kita pada bulan Maret 2020 gitu ya. Sebenarnya masyarakat sudah sangat khawatir dan pada saat itu mencuriga bahwa jangan sampai ada praktek bisnis gitu ya. Praktek bisnis di balik pandemi ini karena melihat dengan berbagai banyak kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan aspirasi masyarakat.
Meskipun pemerintah pada saat itu banyak membantah gitu ya, tentu dengan berbagai caranya. Hanya saja memang juga kemudian masyarakat tidak bisa langsung percaya saja. Apalagi kalau kita lihat misalnya baik masuk pada postur APBN kita yang memperlihatkan tidak sehat amat. Yang menarik adalah dalam APBN kita memang sebenarnya adalah ada gap di sana sampai defisit 6%. Tapi apa yang terjadi? Benar kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi yang hampir semua negara gitu ya, angka kemiskinan kita bertambah sampai 27 juta gitu ya, atau kita berada pada posisi 10% lebih angka kemiskinan kita untuk sampai tahun 2021 di bulan Mei. Ini berdasarkan data statistik gitu ya. Tapi ada hal yang menarik karena kemudian di tengah jutaan, puluhan juta penduduk miskin, ada segelintir orang yang justru tiba-tiba di masa pandemi kayaknya bertambah gitu ya. Jangankan para pengusaha gitu ya. Justru laporan KPK yang membuat kita tercengang adalah karena ada 70,3% pejabat kita justru bertambah kaya di masa pandemi. Walau-walau. Apa yang terjadi? Karena kita tahu bahwa harusnya adalah di tengah pandemi, para pejabat kita adalah bagian dari aktor terdepan untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk memerangi, melakukan perlawanan terhadap pandemi, terhadap COVID-19. Bahkan kita berharap pada saat itu sebenarnya adalah pemerintah bisa melakukan pemotongan sana kiri untuk sana sini berkaitan dengan tunjangan gitu ya. Itu artinya kemudian kita berharap bahwa kita tidak tentu berharap pejabat kita miskin. Tapi dengan penambahan semakin kaya seperti itu tentu ada pertanyaan besar bagi publik gitu ya. Yang lain adalah kita kembali ke persoalan soal VCR yang kita sebut tadi lebih dominan bisnisnya gitu ya, lebih dominan karena memang saya sebutkan seperti di channel ini kita pernah membahas ya, karena satu itu adalah soal fluktuasi harga yang termasuk juga adalah soal belakangnya yang semakin terungkap dari sisi pelayanan. Misalnya kalau Anda mau 4 jam, channel ini kita bahas ya, ada 4 jam, ada kemudian 8 jam, ada 24 jam, maka angka itu sangat variatif. Itu artinya menunjukkan bahwa memang sebenarnya lebih dominan bisnisnya. Dan siapa yang berbisnis itu adalah sayang sekali karena kemudian ini membawa nama pejabat dan politisi negeri ini. Yang semuanya ini adalah harusnya kita berharap bahwa kemudian mereka yang terdepan untuk mengontrol praktik-praktik bisnis ini yang mengambil untung di tengah masyarakat lagi sedang menjerit, gitu ya. Memang namanya berusaha tidak boleh rugi, tapi mengambil untung yang tidak wajar itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah tidak manusiawi dan bisa dikategorikan adalah sebuah tindakan yang justru di tengah pandemi ini memanfaatkan situasi gitu ya. Yang bisa saja sebenarnya adalah kita lihat bahwa harusnya negara betul-betul hadir di sana. Tapi bagaimana mungkin kita berharap negara bisa hadir kalau kemudian ternyata yang diharapkan hadir itu adalah bagian yang terlibat di sana. Wallahualam. Semoga saja dugaan-dugaan itu tidak benar adanya. Tapi benar dan tidak benar tidak boleh kita kemudian hanya lepaskan di publik atau kita hanya mengakhiri di pemberitaan. Tapi soal kebenaran itu adalah harus dibuktikan sampai di pengadilan. Karena hanya hakimlah yang bisa menyatakan bahwa dugaan itu benar terbukti atau benar tidak terbukti. Maka bagi saya adalah tindakan KPK untuk segera merespon laporan publik untuk memproses dugaan adanya pejabat terlibat dalam bisnis VCR ini menjadi sangat penting untuk kita dorong dipercepat. Meskipun saya terus terang saja agak lagi ragu gitu ya. Karena satu tentu kita lihat dalam posisinya KPK sekarang ini. Yang kedua adalah karena yang dilaporkan ini adalah pembantu presiden. Menteri gitu ya. Apakah yang bersangkutan akan serius? Walau-walau. Meskipun tentu sekali lagi kita berharap. Karena bagaimanapun juga dalam konstitusinya KPK dibentuk untuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Dan kita akan lihat di sana apakah KPK bisa bekerja dengan profesional. Tentu dengan sangat transparan. Kita tidak berharap nanti tiba-tiba kemudian KPK menyatakan bahwa bukti laporan dari pelapor atau temuan dari Tempo itu tidak benar. Karena kita tidak hanya untuk kemudian berharap KPK bekerja untuk membantah temuan Tempo. Yang kita berharap adalah KPK menjadikan laporan Tempo sebagai data informasi sesuai dengan fungsinya, lalu kemudian tentu KPK dengan organ-organ yang dibiayai oleh negara bekerja secara kuat untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut. Dan apapun hasilnya, tentu kita berharap untuk segera, secepat mungkin, dan transparan. Karena inilah
batu ujian KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai kemudian ada orang yang biasa mempersepsikan KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini adalah sekali lagi ujian gitu ya.